Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kumpul kembali untuk mengikuti pengajian Aqidatul Awam yang sudah memasuki nadom ke-5. Acara hari ini akan dilanjutkan nadom ke-5 dan tanya jawab. Kepada kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى حضرة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس، الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، سيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري، وسيد أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، والسيد علي بن أبي بكر السقاف، إلى حضرة جميع أولئك التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شهادة الله سنن بن شربان، ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي، والشيخ العلامة الإمام محمد نووي الشافعي، إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا مربي روحنا الحاج ميمون زبير، وكي الحاج نيد أنس، والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun 'alimun bi kulli syai'. Sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu.
Di pertemuan kemarin sudah dibahas sedikit tentang arti dari sholawat dan salam. Diterangkan juga tentang alun Nabi, bahwa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Bahwa keluarga Nabi, sedikit mereview kembali, keluarga Nabi adalah setiap orang yang beriman. Dari berbagai versi pendapat, ada yang mengatakan bahwa dalam sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi di situ adalah seluruh orang yang mukmin. Seluruh orang yang mukmin termasuk keluarga Nabi. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa alun Nabi atau keluarga Nabi itu keturunannya Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemarin juga ada pertanyaan bahwa zuriyahnya Nabi ataupun keturunannya Nabi yang ada sampai zaman sekarang masih dianggap dengan gelar Habib ketika dari jalur nasab laki-laki. Lalu kemudian bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad, beriman, pernah berkumpul atau pernah melihat dengan beliau. Jadi catatannya, orangnya pernah hidup satu era, satu zaman dengan Nabi Muhammad. Kemudian beriman dan pernah berkumpul atau melihat Nabi Muhammad. Maka termasuk pula dikatakan sahabat, ada seseorang waktu itu bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau semenjak lahir dilahirkan dalam keadaan buta, tidak pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung. Namun karena hidupnya satu era, beriman dan sering kali berkumpul, bahkan dikatakan dalam satu keterangan, Abdullah ibnu Maktum itu satu di antara muadzinnya Nabi Muhammad selain sahabat Bilal. Termasuk sahabat, kategori sahabat, wa yadkhulu Isa wal Khadir. Di samping Nabi dan Rasul, Nabi Isa itu juga termasuk kategori sahabat. Wal Khadir, Nabi Khidir, wa Ilyas, Nabi Ilyas. Itu nabi-nabi yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, pernah bertemu dengan Nabi Muhammad di masa hidupnya beliau. Makanya dikatakan di samping sebagai Nabi dan Rasul, termasuk pula kategori sahabat. Dari sisi atau tinjau dari sisi pernah hidup satu era, lalu beriman dan pernah bertemu. Ya, karena kita tahu Nabi Isa, Nabi Khidir atau Nabi Khadir maupun Nabi Ilyas itu belum wafat sampai sekarang. Wa tadkhulul malaikah alladzina ijtama'u bih. Termasuk kategori sahabat, para malaikat yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad di bumi. Itu juga kategori sahabat. Orang kebanyakan, bahkan Nabi dan Rasul yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad karena masih hidup, itu juga dikategorikan sahabat, termasuk para malaikat.
Kemudian saya tambahkan sedikit di nadhoman yang kemarin bahwa setelah sahabat kemudian ada generasi namanya generasi tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang hidupnya tidak satu era. Tidak satu era dengan Nabi Muhammad, dan generasi setelahnya yang bertemu dengan para sahabat. Pernah berguru, termasuk di dalamnya adalah Imam Malik, atau yang memiliki madhab namanya madhab Maliki. Nah, Imam Malik ini termasuk kategori tabi'in, karena banyak guru-gurunya diantaranya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi', orang-orang yang mengikuti jalan yang benar dan dalam keadaan tidak berbuat bid'ah. Sedikit ditambahkan bahwa kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, seringkali ada amaliyah ataupun tradisi-tradisi yang belum pernah ada di zaman Rasulullah. Lalu kemudian ada sebagian kelompok, sebagian golongan yang gampang mengkafirkan, yang gampang menganggap sesat tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat itu, dengan dalih bahwa itu tidak pernah terjadi di zaman Rasul, bahwa itu dinamakan sebagai perbuatan bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan bahwa berdasarkan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, tersesat. Lalu para ulama kemudian menerangkan secara lebih luas bahwa tidak semua bid'ah itu dhalalah. Tidak semua bid'ah itu dhalalah. Bahwa ada bid'ah-bid'ah yang justru itu harus terjadi. Di pengajian kitab Arba'in Nawawi sedikit disinggung bahwa ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang buruk atau bid'ah yang tercela. Bahkan di syarahnya kitab Aqidatul Awam ini dijelaskan, wa hiya min haitsu hiya munqasimatun ila aqsami khamsatin. Bahwa bahkan di kitab Aqidatul Awam di syarahnya kitab Nurul Dhalam ini dijelaskan bid'ah itu ada kalanya yang wajib. Artinya harus ada bid'ah. Kalau tidak ada bid'ah, malah justru kita tidak bisa mengenal, belum tentu mengenal agama Islam ini dengan baik. Contohnya apa? Kata duwinil Quran wasyara'i'. Sebagaimana kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Saya ulang sedikit, bahwa kita bisa mengenal Al-Quran, kita bisa mengenal Al-Quran di zaman sekarang ini tidak lepas dari jasanya sahabat Umar bin Khattab dan jasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena di zaman pasca wafatnya Rasulullah atau di zaman Rasulullah,
Di zamannya Nabi Muhammad yang namanya Al-Quran itu tidak seperti zaman sekarang sudah terbukukan, sudah terkumpulkan dalam satu mushaf. Zaman itu Quran berceceran, artinya berserakan ataupun berada di mana-mana. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di bebatuan, dan sebagian besar di hafalan para sahabat. Sampai wafatnya Rasulullah, itu tidak ada yang namanya mushaf yang kita biasa baca sehari-hari. Biasa kita baca sehari-hari, itu belum ada mushaf seperti itu. Lalu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq terjadi sebuah perang yang bernama dengan yang dinamakan dengan perang Yamamah. Di situ para penghafal Al-Quran bahkan dijelaskan hampir 700 lebih orang-orang yang hafal Al-Quran gugur, tewas di peperangan itu, sehingga itu memicu kepedulian, memicu keprihatinan dari sahabat Umar bin Khattab untuk perlunya diadakan atau dibuatkan satu mushaf, satu buku kumpulan surat-surat dan ayat-ayat, yang kemudian mengusulkan kepada khalifah saat itu, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah melalui perdebatan yang alot, karena Abu Bakar As-Siddiq berpegang teguh tidak akan terjadi, karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dengan terus memberikan keyakinan, meyakinkan terus terhadap sahabat Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyetujui adanya usaha untuk membukukan Al-Quran. Dan di bawah ketuanya Zaid bin Thabit, beliau bekerja dengan sahabat-sahabat yang lain, akhirnya kemudian mengumpulkan surat-surat, ayat-ayat yang berceceran di antara para sahabat dan para penghafal-penghafal Al-Quran yang saat itu, dan dijadikanlah satu mushaf yang pada perkembangannya kemudian digandakan di zamannya sahabat Utsman bin Affan, yang disebar di berbagai negara dan terus turun-temurun sampai di tangan kita, sampai kita bisa mengenal Al-Quran dengan adanya mushaf. Itu adalah jasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq atas usul sahabat Umar bin Khattab yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bid'ah yang memang wajib, ada bid'ah yang haram. Ya, bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram adalah bid'ah yang memang mengacu pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi bid'ah yang mandub, bid'ah tapi justru disunnahkan. Sunnah, contohnya pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah, sholat tarawih berjamaah, atau bahkan istilah sholat tarawih sekalipun itu adalah istilahnya sahabat Umar bin Khattab. Karena di zaman Nabi Muhammad bukan tarawih, tetapi qiyamul Ramadan. Nah, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah pun dilakukan pertama kali di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Itu termasuk bid'ah. Namun bid'ah yang bagus bahkan dikategorikan bid'ah yang sunnah. Wa minal bid'ahil mandubah, termasuk juga bid'ah yang sunnah, ihdatsu nahwir rubat wal madaris, menciptakan
apa namanya, lembaga-lembaga kajian, macam adanya pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, itu bid'ah. Zamannya Nabi Muhammad gak ada sekolahan, gak ada pondok pesantren. Adanya di zaman-zaman setelah beliau, setelah bahkan mungkin ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat, adanya madrasah, sekolahan, pondok-pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga yang lain yang tidak pernah ada di zamannya Nabi Muhammad. Nah, jadi sekali lagi bahwa tidak semua bid'ah dolalah, tidak semua bid'ah itu tersesat. Ada bid'ah-bid'ah yang justru dikategorikan bid'ah yang hasanah. Baik, saya lanjutkan. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Wa ba'du, lan ing dalem sawise basmalah, hamdalah, sholawat lan salam. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah wal hamdalah wassalatu wassalam. Adapun setelah membaca basmalah, membaca alhamdulillah sebagai muqaddimah dan membaca sholawat salam, fa'lam mangka ngaweruya sapa sira. Fa'lam mangka ngaweruya sapa sira. Fa'lam mangka ngaweruya sapa sira. Biwujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi. Biwujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi. 'Ishrina sifatan. Ngaweruhi 'ishrina ing 20 apane sifatan sifate. Sifat mau min wajibin nyatane saking sifat kang wajib. Min wajibin nyatane sifat kang wajib. Wajib lillahi kagungane Gusti Allah. Fa'lam mangka weruwa sira biwujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi. Ngaweruhi 'ishrina ing 20 apane sifatan sifate. 20 sifat min wajibin bayane to nyatane saking perkara kang wajib lillahi kagungane Gusti Allah. Adapun setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, maka ketahuilah wajib, ketahuilah bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu Islam, sudah dewasa dan berakal, itu namanya mukallaf. Jadi kalau ada istilah mukallaf, itu satu beban yang diberikan kepada orang Islam yang sudah baligh atau dewasa dan dia berakal, itu namanya orang mukallaf. Islam saja dia masih kecil, meskipun dia berakal masih belum mukallaf. Ada orang Islam baligh, usianya sudah 15 tahun, sudah 16 tahun, tapi gila, maka bukan dikatakan mukallaf. Jadi mukallaf itu satu istilah bagi orang yang menyandang agama Islam, kemudian dia sudah dewasa,
dan dia memiliki akal yang berfungsi. Itu mukallaf. Nah, dalam nazaman ini dijelaskan wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui 20 sifat wajib. Untuk mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, nanti ada lagi lawan daripada sifat wajib, namanya sifat mustahil. Dan ada satu lagi namanya sifat jaiz. Sifat wajibnya Allah jumlahnya ada 20. 20 sifat wajib ini harus diketahui oleh setiap orang mukallaf. Apa saja? Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu Allahu mangka utawi Gusti Allah. Allahu mangka utawi Gusti Allah iku mawjudun zat kang wujud. Allahu mangka utawi Gusti Allah iku mawjudun zat kang wujud. Qadimun tur zat kang terdahulu. Satu, sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20 tadi. Pertama adalah sifat wujud. Allahu mawjudun qadimun baqi. Qadimun tur zat kang terdahulu, kang dingin. Baqi tur zat kang kekal. Mukhalifun tur zat kang nulayani. Mukhalifun tur zat kang nulayani lil khalqi maring makhluk. Mukhalifun tur zat kang nulayani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Bil itlaqi kelawan mutlak. Artinya tidak ada catatan apapun. Jadi ke-20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui adalah yang pertama adalah wujud. Biasa kalau dulu kita masih kecil diajari wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi apa? Qiyamuhu binafsihi qudrat iradat ilmu hayat sama' basar alam qadiran muridan aliman alam qadiran apa malah saya lupa wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat sama' alam qadiran muridan aliman hayyan sami'an mutakal basiran mutakaliman. basiran mutakalliman. Iya. Kalau kadang kita menyepelekan pas gilirannya ada orang nanya lupa. Dulu di waktu masih kecil itu dijadikan sebagai bacaan-bacaan wajib di setiap kesempatan atau kadang kalau mau belajar. Dan pada
pengajian kitab Aqidatul Awam ini insya Allah itu sebagai ataupun mereview kembali apa yang pernah kita hafal pada saat waktu masih kecil. Nah, sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah mawujudun, yakni wujud. Wujud. Wujud di sini adalah Allah wajib wujud. Kenapa? Kalau Allah tidak wujud, kalau Allah tidak ada, maka tidak mungkin ada alam semesta. Tidak mungkin ada alam semesta. Tidak ada manusia, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada matahari, gugusan bintang, dan lain sebagainya. Oleh karena Allah wujud, oleh karena Allah ada, maka segala apa yang ada di alam semesta ini menjadi ada karena Allah. Wujudnya Allah, ya, wujudnya Allah atau keberadaannya Allah itu tidaklah diciptakan oleh sendirinya. Misalkan Allah menciptakan zatnya sendiri juga tidak. Tidak diciptakan. Ya, pokoknya Allah wujud. Bagaimana? Ya, itu bukan wilayahnya manusia. Kemudian qadimun, Allah yang terdahulu. Artinya terdahulu ataupun biasa kita dulu istilahnya bukan qadim tapi qidam. Wujud, qidam. Jadi mawujudun kemudian disederhanakan ataupun dibuat dengan ungkapan lain wujud. Qadimun itu maksudnya adalah qidam. Ya, qidam ataupun al-qadimun itu isim fa'il, kalau qidam itu mas. Apa qidam sifatnya Allah? Awal qidamu huwa adamul awwaliyah li wujudihi ta'ala. Artinya qidam itu wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Kemarin sudah dijelaskan, sedikit disinggung, qadim itu artinya wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tidak ada pendahuluannya. Ya, kalau awal itu tidak ada pendahuluan. Kalau qidam tidak ada permulaannya. Falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu khairu. Allah tidak menciptakan zatnya sendiri pun apalagi tidak mungkin diciptakan oleh selainnya. Qala Allah Ta'ala lam yalid walam yulad. Kemudian selanjutnya sifat yang ketiga adalah baqi. Allah yang maha baqa. Biasanya kalimat yang lain masdarnya adalah baqa kal. Artinya baqa itu, ya, kalau kita terjemahkan baqa itu kekal. Tapi secara istilah, secara terminologi, baqa itu adalah adamul inqidha'i li wujudihi ta'ala. Tidak akan ada habisnya, tidak akan ada selesainya, itu baqa. Wujudnya Allah itu tidak berujung. Tidak berujung, misalkan tahun berapa Allah nanti tidak ada, misalkan tidak. Terus bagaimana Allah? Ya pokoknya Allah wujud. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak ada batasnya? Tidak ada. Tidak ada habisnya? Tidak ada habisnya. Terus bagaimana? Tidak bagaimana, tidak bagaimana. Qala Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan kal apa wajhu rabbika zatnya Tuhanmu Muhammad
Dzul Jalali yang memiliki keagungan wal ikrami dan kemuliaan. Dalilnya. Kemudian mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Itu biasanya dibuat dalam kalimat atau derivasinya adalah mukhalafatul lil hawadits. Tadi mukhalifun lil khalqi yang menyalahi ataupun tidak menyamai makhluknya secara mutlak. Apa artinya mukhalafatul lil hawadits? Yakni adamu mathalati syai'in minal hawadits lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk apapun yang menyamai Allah. Walisa lahman wala adban wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan. Allah itu tidak berupa daging, tidak berupa tulang, tidak kemudian panjang, tidak pendek, tidak sedang, tidak. Hanya fa wa ta'ala dzatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadits. Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hadits min sifatil hawadits la tasduqu. Inna billahi syai'an min dzalik. Jadi kalau kita punya persepsi tentang makhluk, tentang sesuatu, Allah tidak seperti itu. Misalkan kita punya persepsi makhluk itu besar, Allah tidak besar seperti itu, tidak besar kayak makhluk. Allah kuning, Allah tidak seperti itu. Makhluk kuning, Allah tidak seperti itu. Manusia lapar, Allah tidak lapar. Manusia misalkan ada tangannya, Allah tidak ada tangannya. Itu sih dalam ayat Al-Quran dikatakan yadullahi fawqa aydihim, katanya Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi kok di ayat Al-Quran ada kalimat atau lafaz yadullahi fawqa aydihim. Itu ditafsiri oleh para ulama mufassirin bahwa kalimat yadullahi fawqa aydihim termasuk namanya ayat mustabihat. Ayat mustabihat itu ayat-ayat yang maknanya rancu. Artinya kalau tidak paham arti sebenarnya malah bisa terjerumus. Tadi misalkan kita artikan secara letterlock yadullahi, adapun tangannya Allah fawqa aydihim, di atas tangan-tangan manusia, maka nanti persepsi kita Allah punya tangan. Makanya kemudian ulama mufassirin mentafsir ayat itu yadullahi ay quwwatullah atau qudratullah, kekuatannya Allah atau kekuasaannya Allah. Kekuasaannya Allah, kudrahnya Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu ditafsir. Laisa kamitslihi syai'un, bahwa dalam satu ayat Allah mengutip laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Bil itlaqi, secara mutlak, secara mutlak dah. Bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama, tidak persis, tidak juga ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan pada nadhman Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, bahwa di antara 20 sifat wajib yang harus kita ketahui pada nadhman selanjutnya adalah satu, baru wujud, kemudian qidam, baqa, dan mukhalafatul lil hawadits, baru 4. Selanjutnya nanti waqaimun ghani wa wahidun wahai, wallahu a'lam. Kira-kira saya cukupkan sekian.
Mas Ari, mangga barangkali ada hal-hal yang perlu kita samakan persepsinya. Terima kasih. Kepada jamaah, jika ingin bertanya dipersilahkan, sebelumnya mic-nya dihidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga berasa nggak enak nih, ditungguin yang lain kok nggak ada yang nanya. Udah, apa aja lagi. Gitu. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz nih. Tadi pengertian apa tadi? Sifat wujud Allah yang 20, diantaranya mukhalafatu lil hawadisi. Ada seseorang mengartikan mukhalafatu lil hawadisi itu tadi mengartikan bahwa Allah itu besar atau panjang gitu. Nah, dari orang yang mengartikan tersebut, apa termasuk kafir atau tergolong maksiat kalam gitu Pak Ustadz? Artinya orang yang mengartikan dari sifat mu'alafatul hawadis itu termasuk kafir apa termasuk maksiat kalam? Udah itu aja Pak Ustadz. Baik. Tujuannya apa? Tujuan dia mengartikan seperti itu kalau motivasinya adalah motivasi taklim, saya kira tidak sampai kafir ya. Misalkan dia lagi proses pencarian jati diri atau proses dia sedang melakukan diskusi ilmiah, ataupun juga dia berusaha untuk mentafsirkan. Saya kira tidak sampai kafir kalau prosesnya itu proses taklim, proses belajar. Tapi kalau mengartikan misalkan Allah itu panjang dan tujuannya adalah istihza itu ya mengejek, mencemooh, menghina, maka bisa sampai kafir ya, bisa sampai kafir karena sudah menyamakan Allah seperti makhluk, sudah menyamakan Allah seperti makhluk kebanyakan, atau sudah berusaha untuk menarik pengertian zatnya Allah ataupun sifatnya Allah itu disamakan dengan makhluk, disamakan dengan benda-benda biasa. Kalau memang tujuannya tujuan istihza, menghina, mencemooh, bisa sampai kafir. Tapi kalau proses taklim, ya, proses belajar, ta'allum, mohon maaf bukan taklim, proses ta'allum, proses belajar, saya kira tidak sampai kafir. Dan itu pun tentu dia tidak ta'allumnya itu tidak reka sendiri. Dia harus fas'alu ahla dzikri, harus berusaha untuk mencari tahu kepada ahlinya. Ya, in kuntum la ta'lamun. Itu kira-kira Om Roni. Ya Pak Ustadz. Baik. Mangga barangkali ada yang mau menambahkan, Mas Ari. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ini mau ada sedikit mungkin minta pencerahan untuk yang wa yadkhulu Isa wal Hadir wal Ilyas alaihimus salatu wassalam wa tadkhulul malaikatul alladzina istama'u bihi. Betul? Itu yang tadi dijelaskan bahwa Nabi Isa, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas termasuk dari sahabat
Betul. minta penjelasannya lagi. Punten tadi Oh iya, baik. belum begitu jelas. Oh, baik. Jadi ini tinjauan sahabat Rasulullah dari sisi orang-orang yang pernah bertemu di eranya Nabi Muhammad masih hidup. Dari tinjauan dari sisi itu, ya. Akan tetapi tidak mengurangi misalkan Nabi Isa, ya, Nabi Isa tidak mengurangi kemudian akhirnya derajat kenabiannya, menjadi apa istilahnya tuh downgrade-nya gitu ya, gara-gara dari sahabat, tidak. Jadi di sini tinjauannya adalah bahwa dari definisi sahabat itu, definisi bahwa sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu, hidupnya di era itu dan beriman, maka dari definisi itu maka termasuk pula Nabi Isa. Kan Nabi Isa tidak wafat. Nabi Khidir, kemudian Nabi Ilyas yang wallahu alam mungkin pernah bertemu secara nyata dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau kita mengacu kembali di hadis tentang Mi'raj, ya, Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu kan Nabi Muhammad pernah mengimami seluruh malaikat dan para nabi ketika beliau sampai ke Baitul Maqdis, ya, sampai ke Baitul Maqdis. Di sana sebelum Mi'raj naik ke atas, Nabi Muhammad kan menjadi imam sholat dan makmumnya adalah seluruh nabi-nabi. Ya, seluruh nabi-nabi menjadi makmumnya Rasulullah. Nah, kalau nabi-nabi yang lain mungkin pada saat itu posisinya, statusnya sudah wafat. Kecuali Nabi Isa, Nabi Ilyas, dan Nabi Khidir yang dalam berbagai keterangan sampai sekarang pun masih hidup. Dari sisi pernah begitu, dari sisi pernah hidupnya satu zaman, pernah bertemu dan beriman, itu dikategorikan sahabat. Kira-kira begitu. Pertanyaan selanjutnya ditampung dulu, nanti di pertemuan selanjutnya aja. Mangga ditutup, Kang Is. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah mulai memasuki tentang pembahasan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 20. Dan pembahasan kita baru pada 4 sifat wajib, yakni wujud, qidam, baqa, dan mukhalafatul lil hawadits. Saja mungkin yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.